Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sharon 8 Channel. Bagaimana kabarnya sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Video vlog saya kali ini, saya membuat minyak sayur atau minyak goreng dari kelapa, asli murni minyak kelapa. Jadi buat ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini yang seperti bulan-bulan lalu dipusingkan dengan kelangkaan minyak. Jadi kalau seandainya terjadi lagi seperti tempo hari, jangan panik Bu, jangan bingung Bu, jangan marah. Ibu bisa cari solusinya, membuat minyak sayur sendiri, minyak goreng sendiri dengan cara dari kelapa, tapi dengan syarat kelapa yang sudah benar-benar tua Bu. Maksudnya apa? Kalau kelapa udah benar-benar tua, kalau kelapa udah tua itu banyak mengandung minyaknya, beda dengan kelapa muda. Emang kelapa muda mengandung minyak tapi hanya sedikit, dan kita sia-sia memasaknya. Dengan satu butir kelapa ini saya nyoba, bukan saya nyoba, saya bikin satu butir kelapa. Kita parut kelapanya, kita ambil santannya, kita menggunakan, pertama kita kasih air satu gayung. Satu gayung kita campur parutan kelapanya itu, kita ambil santannya. Kalau orang bilang santan kanil itu, kalau orang Jawa bilang. Terus sudah itu, ampas atau kelapa parutan yang sudah diambil santannya, kita kasih air lagi satu gayung lagi. Jangan banyak-banyak, soalnya apa? Kalau kita terlalu banyak ngasih air percuma, nanti kita masaknya lama banget cara masaknya, tapi jadi minyaknya juga cuma segitu, mas, sedikit, karena hanya satu. Kita campur lagi, kita peras lagi, kita campurkan jadi satu, baru kita masak airnya sampai mendidih, sampai berubah jadi minyak. Memang prosesnya lama. Membuat minyak itu prosesnya lama, tapi ya itu bisa mengatasi satu, boleh dibilang apa ya, kalau kita lagi langka minyak, nggak ada minyak, cari minyak bingung, bisa kita bikin sendiri di situ. Oke. Kita lanjut ke videonya. Oh ya, ini saya tahu bikin minyak seperti ini dari saya sejak kecil, karena ibu saya, kalau orang Cilacap bilang manggilnya biyung saya atau ibu saya itu, waktu saya kecil selalu bikin minyak untuk sendiri, bukan untuk jual tapi untuk sendiri. Memang kadang-kadang beli, tapi kadang-kadang bikin juga. Jadi saya tahu cara prosesnya, dan proses bikin minyak ini tidak ada campuran apapun, hanya dengan air sama kelapa dimasak sudah, tidak ada apa-apa. Oke, lanjut ke videonya. Membuat minyak sayur atau minyak goreng sendiri dari kelapa. Ini kelapanya sudah diparut, cuma ini bikin hanya sedikit, cuma satu kelapa ini bikinnya. Kalau udah parut, nanti diambil santannya, baru santannya direbus nanti.
Ini bikin minyak goreng tradisional ini tanpa campuran apa-apa, hanya santan. Nah, ini nanti lama-lama kan airnya, kadar air hilang, menurun, ini tinggal sedikit. Nah, nanti yang sisanya itu nanti minyaknya itu. Ini air sudah mulai berkurang, udah mulai sedikit tuh. Ini yang di pinggir bibit minyaknya udah keluar tuh. Tapi nanti memang ini jadinya minyak sedikit, soalnya apa, hanya kelapa satu biji, ini satu butir kelapa ini. Dan ini kalau di Wonogiri di sini namanya ini blondo atau apa namanya ini. Ini bisa dimakan, ini enak ini. Ini. Tuh bulir-bulir minyak sudah nampak gitu. Makanya kalau sampai terjadi seperti bulan-bulan kemarin atau tahun kemarin, ya bulan kemarin lah, itu kelangkaan minyak, bingung minyak sayur, bingung minyak goreng, ibu-ibu itu nggak usah bingung bu, nah, bikin sendiri dari kelapa seperti ini nih. Nah itu buih-buih minyak sudah keluar tuh. Jadi buat ibu-ibu memang ini proses ya, maksudnya proses ini agak lama, tidak seperti beli kan instan, datang langsung ada. Jadi kalau seandainya ada kelangkaan minyak seperti tempo hari, seperti waktu itu, ibu jangan panik, jangan bingung. Nah, daripada kita nggak ada minyak, nah, kita nggak goreng, kita bikin sendiri dari minyak kelapa, dari kelapa. Nah, diambil santannya, satu biji kelapa kita ambil santannya pakai air. Pertama kita peras satu gayung air. Nah, terus sudah diambil air santannya itu, nah kita campur air lagi, parutan kelapa yang tadi habis diperas, satu gayung lagi, kita ulen lagi, kita campur, kita remes lagi. Nah, kita saring lagi, ambil airnya, ambil santannya, campurin jadi satu, baru dimasak. Memang prosesnya lama.
Tidak seperti kita beli kan instan, begitu datang langsung ada gitu. Beda dengan beli sendiri. Ini saya belajar bikin minyak ini dari orang tua saya dulu. Sejak saya kecil dulu, orang tua saya jarang beli minyak. Jadi kalau kira-kira minyak sudah habis, orang tua saya bikin sendiri seperti ini. Ya memang sih tidak selalu bikin sendiri, ada beli juga, tapi sering bikinnya. Nah sedangkan kalau minyak kita bikin sendiri, ini minyak asli kelapa, jadi rasanya pun lebih enak. Beda dengan minyak yang kita beli di warung-warung, di toko, itu bukan minyak kelapa tapi minyak sawit, itu beda. Nih teman-teman, tuh air sudah mulai sedikit, minyak sudah mulai keluar tuh. Tuh, itu kan. Nah ini kalau di sini namanya blondo katanya. Nah ini enak dimakan. Ini. Jadi satu butir kelapa diparut, terus kita kasih air. Pertama kita kasih air 1 gayung. Nah, kita campur-campur, kita remas-remas, baru kita saring, ambil santannya. Nah ampas yang tadi yang udah diambil airnya, kita campur air lagi 1 gayung lagi. Jadi jangan banyak-banyak airnya, soalnya apa, nanti terlalu lama kita ngerebusnya. Lagian kalau terlalu banyak air juga nanti santannya bening, nggak ada manfaatnya, maksudnya nggak ada gunanya. Jadi 1 butir kelapa kita pakai air 2 gayung saja. Tanpa tambahan apapun, hanya santan kelapa sama air ini. Dan ini pinggir harus sering di ini ya, serok pakai seperti ini biar dia nggak mengering karena panas. Kalau nggak sering digini nanti mengering di samping. Tuh sudah mulai jadi. Oh, tinggal sedikit. Tapi usahakan kalau bikin minyak dari kelapa ini harus kelapa yang benar-benar tua ya. Kalau masih muda bisa-bisa cuma sedikit jadi minyak. Beda dengan minyak yang udah tua, kelapa yang udah tua. Jadi usahakan kalau mau bikin harus kelapa yang sudah tua, udah kering. Nah ini blondonya udah mengental. Nah. Masih terus kita panasi sampai benar-benar air itu hilang dan jadi minyak. Tuh, ini enak dimakan, ini rasanya manis-manis gurih ini. Walaupun kita nggak pakai bumbu, nggak pakai apa, murni kelapa, tapi rasanya manis. Jadi dari satu butir kelapa jadi minyak segini. Tapi tergantung kelapanya. Kalau kelapa muda nggak jadi segini. Ini karena kelapa muda.
Jadi makanya kalau mau nyoba bikin minyak, usahakan menggunakan kelapa yang benar-benar tua, yang udah hitam gitu, kulitnya, batoknya gitu. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua, terutama ibu-ibu, karena yang selalu menggunakan minyak untuk masak. Dan apabila tidak bermanfaat, anggap saja video saya ini sebagai hiburan semata. Ini sudah jadi minyak murni nih. Dari aroma minyak ini nih, aromanya ini pun enak sekali aromanya. Nah, wangi-wangi gimana ini. Tuh sudah jadi minyak. Nih teman-teman, ini 1 butir kelapa jadi minyak segini. Ini udah jadi nih. Tuh. Ini kompor udah saya matikan. Tuh. Karena udah cukup prosesnya. Nah, ini dimakan ini. Enak ini. Manis-manis gurih rasanya ini. Aromanya aja udah enak sekali ini aromanya. Tuh. Tuh, ini hasil dari 1 butir kelapa ini.